dan bisa menyebar ke orang lain akibat makanan yang terkontaminasi tadi. Jadi ada 2 produk di kami, yaitu Typhim untuk tifoidnya, lalu ada vaksin untuk hepatitis A-nya. Nah, kali ini mungkin kita akan lebih berfokus pada tifoid. Nah, di sini adalah foodborne disease. Ya, apa sih foodborne disease? Foodborne disease itu adalah penyakit tadi yang dibawakan oleh makanan. Jadi makanan yang terkontaminasi biasanya adalah dalam bentuk feses dari orang yang terjangkit atau punya reservoir tifoid di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, berarti secara tidak langsung kalau bisa dibilang kalau kita kena tifoid gitu dan kita positif tifoid, berarti kita pernah memakan partikel fesesnya orang lain gitu ya. Nah, ini ada yang lucu nih, kebiasaan makan di dunia itu pernah diteliti. Jadi kebiasaan makan itu seperti apa sih? 98% orang itu tidak patuh pada aturan makan dan minum yang aman pada saat berada di luar rumah. Nah, jadi teman-teman semua kalau yang sudah makan siang, pertanyaannya sudah sempat cuci tangan belum? Gitu ya. Karena makan yang aman dan sehat itu ya harus dimulai dari cuci tangan. Jadi kalau misalnya tadi makan siang aja lupa cuci tangan, berarti itu adalah salah satu indikasi bahwa resikonya itu ada di sekitar kita. Kita bisa saja, kapan saja, di mana saja terpapar oleh bakteri ini, gitu ya, bakteri Salmonella typhoid. Nah, jadi demam tifoid itu sendiri, gitu ya, itu biayanya besar, gitu ya, dari BPJS aja sendiri, gitu ya, kalau kita ngomonginnya BPJS sebagai basic health insurance kita itu bisa keluar jutaan rupiah gitu ya, hanya untuk memanage penyakit ini. Nah, apalagi kalau tifoid itu kan painful gitu ya, jadi lemas, jadi capek, lalu sembuhnya juga atau fitnya lagi juga lebih lama gitu. Dan biasanya yang paling ikonik adalah harus makan bubur gitu ya. Makan bubur seminggu pagi siang sore ya, itu kan yang jadi apa ya, experience-nya nggak enak gitu ya untuk orang-orang yang pernah terkena. Mungkin setengah dari Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini pernah menjadi survivor ya, atau penyintas dari tifoid mungkin gitu ya, saya juga nggak tahu. Saya sendiri sudah pernah kena gitu waktu zaman kuliah. kuliah. Jadi saya tahu banget gitu ya rasanya seperti apa tifoid ini. Nah, tipes itu sendiri Bapak Ibu semua, di dunia ada 26 juta kasus ya. Paling besar itu ada di top 3-nya ya. Top 3-nya itu ada di pertama ada Pakistan, yang kedua ada India. Ya, India dan Pakistan ini suka balap-balapan. Biasanya sih India atau enggak Pakistan itu 1-2 gitu. Lalu yang terakhir yang ketiga ada di Indonesia kasusnya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Indonesia itu adalah Vrindavan versi 3.0 gitu ya. Dan ini yang cukup menarik, kenapa? Karena di Indonesia itu permasalahan utamanya biasanya di kota-kota besar. Jadi di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, itu biasanya tinggi sekali kasus tifoidnya. Kenapa? Karena sanitasi kita buruk gitu ya, sumber air bersihnya buruk, tadi cuci tangan dan lain-lain, terus padat penduduk, itu juga jadi faktor yang menyebabkan tifoid ini bisa ada di kota-kota besar tadi. Setiap tahun, suspek tifoid di Indonesia diperkirakan sekitar 4 juta orang, ya, dengan konfirmasi hampir setengahnya positif, gitu ya. Hampir setengahnya positif dari tifoid, sekitar 2 juta, atau kalau bisa dibilang 350 kasus setiap 100.000 penduduk setiap tahunnya. Nah, ini 0,6 sampai 5%. Dari sini sebenarnya kita bisa membayangkan gitu ya. Tadi saya bilang cerita bahwa penyakit ini adalah dari feses orang yang terpapar lalu memaparkan ke orang lain lewat makanan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena 1-4% penderita yang pernah kena tifoid itu bisa menjadi carrier kronis. Nah, kita sebutnya reservoir. Di orang tersebut mungkin sudah tidak ada gejala gitu ya, tapi dari fesesnya masih mengeluarkan bakteri-bakteri tifoid yang bisa bisa berlaku sampai bahkan 1 tahun setelah dia dinyatakan sembuh. Misalnya dia dirawat di Januari, mungkin di Januari tahun depan itu masih terdeteksi sedikit di fesesnya bahwa ada tifoid. Nah, ini yang menyebabkan penyakit itu nggak pernah bisa selesai di Indonesia karena sanitasi kita buruk dan
ada kasus carrier kronis ini. Carrier kronis sendiri nggak pernah benar-benar dicek ya, Bapak Ibu semua di dalam pasien. Biasanya kan kita kalau ngecek adalah widal atau enggak cek positif atau negatifnya dari Salmonella TV. Sedangkan carrier ini dia bisa unnoticed ya, tidak bisa tidak kelihatan untuk waktu yang lama. Nah, bagaimana nih mencegahnya? Untuk mencegahnya itu sendiri, yang jelas adalah akses untuk dapat air bersih. Tadi saya sudah sampaikan, sanitasi yang memadai. Nah, ini 2 poin di atas bisa dibilang adalah di ranahnya government, di ranahnya government atau pemerintah gitu, di mana uh, akses air bersih dan sanitasi itu biasanya adalah program dengan PAM ya, perusahaan air minum dan lain-lain. Sementara yang ketiga, yang paling punya faktor resiko adalah kebersihan di antara penjamah makanan. Contoh yang saat ini sedang rame atau salah satu program pemerintah gitu ya, ada MBG. MBG itu juga bisa menjadi salah satu resiko terbesar untuk tercemar gitu ya, atau terkontaminasi makanan. Karena kan dia buat, kalau nggak salah setiap dapur MBG itu membuat 2.000 sampai 3.000 porsi makanan setiap harinya. Dan ini adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan penyebaran tifoid semakin luas di masyarakat. Itulah kenapa kita harus melaksanakan pertama higienitas pribadi dulu ya, cuci tangannya bagaimana, terus kebersihan dirinya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah vaksinasi. Nah, ini adalah salah 2 terakhir yang bisa kita kontrol. Karena di luar itu kita tidak bisa mengontrol apakah penjamah makanannya bersih atau enggak, kita nggak pernah tahu. Sanitasi dan air bersih juga kita nggak pernah tahu. Tapi higienitas pribadi dan vaksinasi ini kita bisa kontrol, kita bisa secara langsung uh, apa namanya, melakukan tindakan gitu untuk diri kita sendiri, tindakan pencegahan tadi. Makanya biasanya yang paling sering sekali impact adalah ketika pasien tersebut pernah atau punya pengalaman, atau kita bisa bilang penyintas dari tifoid ini. Ya. Karena dia tahu apa yang dia rasakan dan dia tahu apa painfulnya dari penyakit ini, tidak bisa makan enak selama sekian lama, lemesnya juga lumayan lama dan lain-lain. Ini tuh salah satu yang bisa kita edukasi ya. Edukasi paling pertama dan paling mudah adalah orang yang pernah merasakan gitu ya. Nah, ini kenapa jadi penting. Lalu untuk vaksinasi demam tifoid ini sendiri itu sudah direkomendasikan oleh beberapa organisasi ya. Dari WHO, dari CDC itu juga merekomendasikan untuk yang dewasa, yaitu juga dari PAPDI sudah ada rekomendasinya, dan di anak-anak juga sudah ada rekomendasinya dari IDAI, sehingga Bapak Ibu dokter semua yang ada di meeting kali ini tidak perlu khawatir lagi acuannya apa gitu ya, kenapa saya harus vaksinasi dan lain-lain. Ketika ada pasien yang bertanya, kita bisa sampaikan bahwa di kalender imunisasi dewasa PAPDI dan kalender imunisasi anak IDAI itu juga sudah tertera vaksinasi tifoid yang tersedia. Nah, ini kita masuk ke dalam produknya sendiri. Produknya adalah vaksin tifoid bernama Typhim. Saat ini adalah yang satu-satunya masuk di kalender IDAI. Jadi di kalender IDAI itu tertulisnya kita adalah vaksinasi untuk anak dan dewasa diulang selama 3 tahun sekali. Nah, jadi vaksin ini merupakan vaksin jenis polisakarida di mana semua vaksin ya, hampir semua vaksin itu kurang lebih isinya juga lebih simpel dibandingkan obat. Jadi kita punya materi genetik dari tifoidnya itu sendiri, terus kita punya larutan pencairnya dan beberapa senyawa lain sebagai pelengkap. Cara penggunaan, nah di sini cara penggunaan Bapak Ibu dokter semua, di sini adalah direkomendasikan untuk dewasa dan anak usia 2 tahun ke atas ya. Jadi mulai dari umur 2 tahun sampai dewasa atau sampai lansia. Nah, diberikan dosisnya tunggal setiap 3 tahun sekali, jadi harus ada boosternya. Typhim ini disuntikannya melalui subkutan atau intramuskuler. Biasanya paling sering intramuskuler ya kalau vaksinasi. Jadi biasanya nih Bapak Ibu semua yang menjadi pain point dari produk ini adalah rekomendasi atau vaksinasi booster yang selama 3 tahun itu jumlahnya rendah, antara
dewasa, dan anak. Ya. Jadi kalau saya ambil salah satu contohnya, yaitu pada anak-anak, gitu ya, anak-anak umur 2 tahun di Indonesia ini coverage-nya tifoid cukup tinggi, Bapak Ibu. Kami hampir tersedia di seluruh rumah sakit, ya, dan hampir ribuan klinik vaksinasi untuk tifoid pada anak usia 2 tahun. Ya. Di penyuntikan itu di antara umur 2 sampai 3 tahun itu cukup tinggi. Namun pada saat usia sekolah, yang terjadi adalah boosternya seringkali terlewat. Jadi suntik booster di usia pre-sekolah atau usia memasuki masa sekolah itu sering sekali tidak diberikan. Akhirnya apa? Sampai saat ini di penyebaran kasus tifoid di Indonesia paling banyak ada di anak-anak, ya, anak-anak usia sekolah. Jadi antara SD dan SMP. Maka dari itu seringkali kami merekomendasikan vaksin ini juga diberikan kepada satu keluarga. Ketika ada satu keluarga yang salah satunya pernah kena tifoid atau pernah punya pengalaman dengan tifoid, itu bisa direkomendasikan untuk divaksin bukan hanya salah satu anggota keluarga, tapi keseluruhan keluarganya. Apalagi misalkan dalam keluarga tersebut ada yang pernah positif dan baru sembuh tifoid, gitu ya. Dan orang tersebut atau anggota keluarga tersebut adalah yang menyiapkan makanan sehari-hari, baik itu ibunya, ayahnya, atau siapapun itu, gitu ya. Nah, itu punya resiko, sangat tinggi punya resiko untuk menyebarkan ke anggota keluarga lainnya. Jadi bisa satu keluarga yang kena tipes. Maka dari itu, seringkali kami juga sangat-sangat encourage Bapak Ibu dokter sekalian ketika ada satu pasien atau satu keluarga gitu, kita bisa lakukan untuk menawarkan vaksin ini full untuk satu keluarga. Ya, jadi memang untuk vaksin keluarga. Nah, kemasan kami saat ini adalah kemasan ready to use gitu ya. Jadi sudah ada jarumnya juga, jadi tinggal suntik. Saat ini satu-satunya kemasan yang ready to use adalah produk kami. Nah, di sini tifoid kalau satu keluarga gitu jadi lebih enak ya, tinggal buka, suntik. Oke, nah ini datanya, jadi data imogenitasnya seperti apa dalam produk kami, Tivin, gitu ya, dalam 4 minggu itu sudah menunjukkan 96% perlindungan dari seroconversionnya ya. Jadi di dalam darahnya sudah terdata gitu ya, sudah terlihat bahwa ada perlindungan di minggu keempat. Sedangkan di minggu kedua itu sudah mulai di level 80% perlindungan. Jadi terbukti imunogenik. Lalu ada pertanyaan biasanya, kalau saya baru kena tipes, ya, kapan saya bisa langsung divaksin? Nah, konsensusnya itu biasanya adalah 1 bulan. Jadi ada beberapa konsensus yang menyatakan bahwa sebulan setelah dinyatakan sakit, seseorang bisa untuk langsung divaksin lagi. Nah, apalagi misalkan dengan adanya vaksin yang sama, gitu ya, jadi perlindungan dalam tubuhnya berkelanjutan. Ya. Di sini ada resistensinya, jadi salah satu penelitiannya adalah kenapa sih kok harus diulang setiap 3 tahun? Ya karena memang dari data yang menunjukkan bahwa perlindungannya itu bisa bertahan selama 3 tahun dari beberapa populasi. Di salah satu penelitian ini ada 2 populasi, yaitu populasi di South Africa atau Afrika Selatan dan di Nepal. Di sini terlihat bahwa garis batas putus-putus yang merupakan garis batas perlindungan itu sudah mulai berkurang di usia di umur vaksinnya yang 3 tahun. Jadi harus diulang 3 tahun sekali. Nah, terus juga di penelitian ini juga secara error. Di penelitian ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa di South Africa yang punya kasus tifoid rendah dan di Nepal yang punya kasus tifoid tinggi memiliki reaksi yang berbeda terhadap vaksin ini gitu ya. Keduanya sama-sama membuktikan bahwa memiliki perlindungan yang cukup baik ya selama 3 tahun, namun pada populasi yang sering sekali terpapar kasus tifoid biasanya perlindungannya jadi lebih baik. Jadi ini secara nggak langsung mengatakan bahwa betul kalimat orang Indonesia perutnya kebal-kebal gitu ya. Tapi sekalinya sakit, seminggu dirawat gitu ya, atau
Minimal kalau BPJS 3 hari dirawat, masih lemes-lemes disuruh pulang gitu ya. Nah ini yang jadi resiko yang harusnya bisa kita hindari dengan vaksinasi. Berikutnya adalah tolerabilitasnya. Jadi seperti halnya dengan vaksinasi yang lain, vaksin itu tidak punya efek menyembuhkan, hanya meningkatkan perlindungan tubuh. Maka dari itu yang paling sering muncul adalah efek sampingnya. Efek sampingnya seperti apa? Biasanya adalah nyeri tempat suntikan, lalu kemungkinan bisa ada kebas atau kebal, dan juga pengerasan pada posisi suntik ya, pada titik suntiknya. Dan biasanya di usia 18 tahun ke atas juga menunjukkan profil yang sama, yaitu nyeri dan nyeri otot. Itu yang paling sering sekali terjadi. Nah, tadi sekilas tentang tifoid. Jadi tifoid ini memang vaksin kami yang bisa dikatakan paling ekonomis ya, dengan harga yang tidak terpaut, tidak terlalu jauh dengan influenza. Vaksin tifoid ini diulang setiap 3 tahun, sedangkan influenza itu setiap tahun harus kita ulang. Jadi secara ekonomi, vaksin ini merupakan vaksin yang murah gitu ya, yang bisa terjangkau dan bisa melindungi dengan jangka waktu yang panjang. Sekian tadi dari kami untuk tifoidnya. Mungkin saya dengan waktu yang ada, saya juga mau memperkenalkan salah satu produk kita, yaitu vaksin meningitis konjugat, di mana meningitis konjugat ini adalah vaksin terbaru kita, MenQuad-V. Sebelumnya kalau mungkin kenal adalah Menactra yang sering diasosiasikan untuk vaksinasi anak-anak ya. Nah di MenQuad-V ini memang sama, jadi kita masih punya indikasi untuk anak-anak di usia 1 tahun sampai lansia. Nah keunggulannya seperti apa? Jadi produk ini punya kemasan yang siap suntik gitu ya teman-teman, siap suntik semua, tinggal diambil dengan speed dan disuntikan dan ke pasiennya. Jadi tanpa ada pelarutan seperti vaksin meningitis lainnya, sehingga takaran dosisnya juga jadi pas. Perbedaannya dari Menactra ke MenQuad-V adalah pertama, adanya perubahan konjugasinya dari konjugasi difteri menjadi tetanus, sehingga bisa lebih mudah untuk di USA. Vaksin ini bahkan bisa sudah diberikan dari 6 minggu, sedangkan di Indonesia approval Badan POM dari 1 tahun gitu ya. Nah, meningitis sendiri sekilas saja ini bisa dari carrier ya, bisa dari carrier terbawa dan menyebabkan outbreak biasanya. Karena di seluruh dunia penelitiannya sekitar 10% dari manusia di seluruh dunia itu bisa membawa penyakit ini di dalam hidungnya, ya di saluran pernafasan, ya saluran pernafasan atas lebih tepatnya. Dan ini bisa menyebabkan penyakit yang cukup berbahaya gitu ya. Kenapa? Karena dalam 24 jam bisa kematian Bapak Ibu semua. Mungkin kasusnya jarang gitu ya, tapi ketika kasusnya ini ada di sekitar kita, pasti ceritanya menjadi sebuah tragedi. Kenapa? Karena tingkat kematiannya tinggi, baik itu menjadi meningitis maupun menjadi sepsis ya, atau ada infeksi pada darah yang tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Nah ini dia tadi sedikit untuk produknya MenQuad-V. MenQuad-V sendiri merupakan satu-satunya vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini yang bisa diberikan bersamaan dengan vaksin polio. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu semua suka membuat paket gitu ya, paket vaksin meningitis dengan polio, meningitisnya yang polisakarida, sedangkan kami yang konjugat gitu, itu biasanya kan disuntik kiri dan kanan. Nah, produk yang itu kita katakan belum memiliki penelitian untuk bisa diberikan bersamaan. Jadi hati-hati Bapak Ibu semua, karena biasanya informasinya ada di produk insertnya, ya produk insert ada di selebaran atau flyer yang ada di dalam box. Silahkan dilihat sendiri. Produk kami ini untuk Bapak Ibu calon jamaah haji atau anak-anak yang punya komorbid, itu kita aman ya. Terus yang kedua, kita juga bisa diberikan dengan beberapa vaksin lainnya, termasuk polio, jadi tidak perlu dijeda gitu ya, bisa langsung kiri dan kanan. Sedangkan seharusnya yang paling populer saat ini, yang polisakarida, itu juga harusnya dijeda ya pemberiannya.
Indikasinya 12 bulan ke atas, kemasan hidranvial, kemudian intramuskular, dan dosisnya hanya 1 kali. Ini sedikit tadi polisakarida versus konjugat. Nah, jadi dari polisakarida itu tidak bisa untuk bayi dan anak-anak, sel memori juga tidak, efek boosternya tidak ada. Di polisakarida itu sendiri juga terjadi hyporesponsiveness. Apa itu hyporesponsiveness? Jadi untuk orang yang bolak-balik umroh atau haji, kalau disuntiknya hanya dengan polisakarida saja pada dosis 2, 3, 4 dan berikutnya bisa saja perlindungannya cukup rendah. Gitu ya. Dan polisakarida itu tidak bisa mengurangi resiko carrier. Tadi carrier yang sudah saya sampaikan, dia terbawa ke rumah penyakitnya, dan yang paling sering kasus meninggal adalah pada anak-anak. Ya. Di Indonesia sendiri, surveillance-nya baru sekali dimulai di tahun 2025, jadi belum ada data yang bisa menjadi acuan apakah ada kasusnya di Indonesia atau tidak. Namun, kasus probable itu sering terjadi. Kurang lebih itu sedikit saja dari 2 produk dari kami. Terima kasih sekali lagi. Ada 2 produk yang saya highlight adalah Typhim dan Menquafi untuk meningitisnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Fatur atas presentasinya terkait dengan vaksin tifoid ya tadi yang cukup detail seperti itu. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya apabila ada pertanyaan disampaikan di kolom chat, atau mungkin boleh jika mau bertanya langsung dengan raise hand. Ini sudah ada 1 pertanyaan yang masuk. Mas Fatur, ini dari Mbak Bepi, Regional Manager, Marketing Manager dari Jawa Tengah ya. Mbak Bepi bertanya, untuk respon imunogenik itu kan munculnya berbeda-beda. Tadi di presentasi disebutkan 96% respon baru ada setelah 4 minggu. Nah, hingga saat ini sebetulnya ada data nggak sih berapa persen yang respon imunnya itu tidak bisa muncul, dan kira-kira apa penyebabnya, lalu harus seperti apa untuk individu yang mungkin tidak muncul respon imunogeniknya ini gitu? Apakah tidak disarankan menerima vaksin tifoid selanjutnya atau berganti merek atau seperti apa? Mungkin ini juga berkaitan dengan apa namanya, biasanya yang ada fenomena seperti ini di vaksin hepatitis B gitu ya. Jadi ada non-responder gitu disebutnya. Nah, apakah pada kasus vaksin tifoid ini ada datanya atau seperti apa? Ya, untuk vaksin tifoid ini tidak ada case yang terlapor bila setelah disuntik terus tidak ada respon imunnya. Jadi hampir seluruhnya saat ini menyatakan bahwa akan ada respon imun, tapi sekuat apa respon imunnya itu berbeda-beda betul dari pasien ke pasien gitu ya. Apakah dia punya imunokompromis, apakah dia punya kasus lain atau penyakit bawaan infeksius misalkan seperti HIV yang menyebabkan adanya gangguan imunologik dari dirinya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan hampir tidak ada case untuk yang terlapor ya untuk tidak ada responnya. Beda dengan hepatitis B yang mungkin sering sekali kita temukan gitu ya kasusnya, ada yang nggak merespon dan lain-lain. Ini agak berbeda. Memang kalau bisa dikatakan hampir semua orang gitu ya yang terkena tifoid secara langsung gitu ya, kena infeksi secara langsung, itu biasanya juga akan mendevelop IgG dan IgM atau perlindungan antibodi dari tubuhnya itu sendiri. Namun kelemahannya pada infeksi langsung ya, infeksi langsung pada pasien itu biasanya cenderung cukup singkat perlindungan tubuhnya, hanya maksimal 1-3 bulan. Berbeda dengan vaksinasi gitu ya, vaksinasi bisa bertahan sampai 3 tahun. Di situ ada perbedaannya sedikit. Nah, memang agak unik ya, Salmonella TB ini salah satu infeksi yang bisa dikatakan cukup cukup banyak dan biasanya memang menginisiasi antibodi tubuh gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Fatur. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Bepi, bahwa saat ini barangkali belum ada ya kasus terlapor ya dengan kondisi non-responder seperti mungkin yang pernah ditemukan, yang banyak ditemukan di hepatitis B seperti itu. Tapi untuk vaksin ini berarti tetap boleh digunakan untuk apa namanya kelompok yang seperti imunokompromis atau ibu hamil gitu ya, Mas?
Ya, jadi ada beberapa kelompok ya itu, dan itu berbeda-beda. Jadi itu merujuk lagi pada kalender kalender PAPDI vaksinasi dewasa. Ada beberapa rekomendasi. Secara umum vaksinasi tifoid ini direkomendasikan kepada seluruh masyarakat dewasa gitu ya. Tapi untuk golongan tertentu, contohnya seperti ibu hamil, produk ini tidak boleh ya, belum ada indikasinya untuk ibu hamil, jadi tidak bisa digunakan pada ibu hamil, berbeda dengan vaksin mungkin influenza kami ya, vaksin grip itu juga yang bisa dan punya indikasi, satu-satunya punya indikasi untuk ibu hamil. Sedangkan tipoid itu tidak ada. Nah, ada pasien imunokompromis itu juga bisa diberikan, namun tetap harus dari pengawasan dokter ya, tetap dicek apakah vaksin itu menyebabkan satu atau dua lain atau lain halnya gitu ya, itu yang harus di make sure dulu. Baik, jadi saat ini hanya belum ada indikasinya untuk yang ibu hamil ya, tapi kalau untuk imunokompromis masih bisa diberikan, tapi tentunya dengan pengawasan dari dokter masing-masing, seperti itu ya Mas. Betul. Oke, Betul baik. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ini sepertinya ada yang raise hand ya, entah ini apakah betulan raise hand atau kepencet dari Syamsinah Pare. Mungkin silahkan kalau memang ada pertanyaan untuk rekan-rekan di Calventis terkait vaksin tifoid, atau mungkin dari teman-teman lain, karena kan itu vaksin tifoid ini sebetulnya bukan produk baru juga ya di Prodia ya. Kita juga sudah cukup lama menyediakan layanan ini, dan barangkali pernah ada pertanyaan dari pasien gitu, dari pelanggan yang datang yang mungkin waktu itu belum bisa terjawab atau seperti itu, boleh dikonfirmasi di sini. Oke. Jika belum ada, mungkin nanti jika kepikiran nih ada pertanyaan gitu ya, yang belum sempat ditanyakan di sana, boleh disampaikan lewat kami atau mungkin lewat tim klinik ya, lewat Mbak Renata. Nanti kami bantu tanyakan kepada tim Calventis gitu ya, apabila ada pertanyaan yang menyusul. Baik, terima kasih banyak. Mungkin karena belum ada pertanyaan lagi, kita akan melanjutkan ya ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Fatu dan juga rekan-rekan dari Calventis yang sudah menyempatkan waktunya untuk membawakan refreshment produk ya untuk produk vaksin tifoid. Itu mungkin kita bisa jumpa lagi nanti di acara-acara dan di event di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Fatur. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu semua. Saya izin live. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu dokter dan rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan ke agenda yang kedua. Untuk agenda yang kedua ini adalah refreshment pemeriksaan kortisol yang akan difokuskan pada Cushing syndrome. Dan ini akan dibawakan oleh Mas Ardian. Selamat siang, Mas Ardian. Selamat siang, Mbak Gita. Oke, Mas Ardian dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Merdu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia bergabung dalam Weekly Product Knowledge. Ini terkait dengan pemeriksaan yang ya mungkin ini aplikasinya mungkin lebih mudah gitu ya. Pada pemeriksaan kortisol ini nanti mungkin fokus pada free cortisol saliva, tapi di luar itu mungkin ada juga sih pemeriksaan lain yang bisa, ya bentuk-bentuk pemeriksaan kortisol yang lain yang bisa dimanfaatkan, terutama pada diagnosis di Cushing syndrome ya. Ini katanya bacanya Cushing, tetap Cushing gitu, Cushing nama orang katanya. Iya karena nama orang gitu ya, ejaannya seperti itu, dia bacanya Cushing syndrome. Ya koreksi kalau saya salah ya. Cushing syndrome itu sebenarnya simpelnya adalah ketika ini sindroma itu kumpulan gejala dengan luas gitu ya, withering, maksudnya kondisi yang macam-macam gitu ya. Kalau sindroma gitu atau sindrom itu berarti kumpulan dari gejala gitu. Jadi
nanti akan ketemu istilah Cushing disease dan Cushing syndrome gitu. Tapi pada umumnya memang nyebutnya adalah Cushing syndrome. Pada Cushing syndrome ini simpelnya adalah kalau tubuh itu kebanyakan kortisol. Mungkin yang sering dibahas atau apa namanya ya, kebanyakan kortisolnya ini kalau di Cushing itu ekstrim gitu ya, banyaknya tinggi gitu. Dan penyebabnya memang biasanya lebih banyak kalau dari Cushing disease itu terkait kelainan baik di kelenjar di adrenalnya ataupun di pituitary gitu. Jadi ada dua gitu ya, aksisnya sama gitu ya, dia punya aksis juga dengan pituitary dengan adrenal. Namun tidak melulu karena kelainan di adrenal ataupun adanya masalah di pituitary, tetapi juga bisa karena obat-obatan gitu ya, karena penggunaan obat gitu. Nah, ini memang obatnya bisa dikatakan sebagai sering disebut dengan obat dewa gitu ya, obat segala macam penyakit itu, karena yang dimaksud di sini adalah efek samping dari kortikosteroid. Sehingga efek Cushing syndrome dengan efek kortikosteroid ini juga overlapping gitu, karena memang penyebabnya sama karena berlebihnya hormon steroid. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah mulai ini ya faktor U gitu ya, biasanya sering banyak kendala gitu, terus kemudian berobat gitu, seringkali kalau biar dapat efeknya diberikan kortikosteroid gitu, dan sering ini karena memberikan efek yang cepat gitu ya, misalnya untuk memberikan efek yang diharapkan itu kan antiinflamasinya cepat gitu ya, sehingga seringkali digunakan dalam kondisi dalam jangka waktu yang panjang atau berulang atau tidak sengaja gitu ya. Biasanya seringkali kortikosteroid ini dicampurkan pada herbal atau mungkin jamu gitu yang ya obat-obat jamu pegelinu dan lain sebagainya gitu. Ini untuk menambahkan efek yang apa ya istilahnya, kalau jamu itu orang bilang cespon gitu, itu diberikan kortikosteroid dan ini bisa berakibat pada sama gitu ya, Cushing. Apa namanya, umumnya gitu ya, efek yang terkenal itu disebut dengan istilah moon face gitu ya, wajahnya seperti bulan. Jadi jangan seneng gitu ya kalau dikatakan secantik rembulan gitu, tapi ternyata ini adalah kondisi di mana ada kemerah-merahan di pipi gitu dengan wajah yang lebih bulat gitu ya, karena distribusi dari lemak yang tidak merata sehingga menyebabkan wajahnya itu cenderung lebih bulat gitu ya, dan ada kemerahan di sekeliling wajahnya gitu. Terus kemudian ciri yang kedua biasanya yang mudah dikenal itu adalah adanya HAMS gitu ya. Jadi ada lagi-lagi ini dari distribusi dari fat atau lemak yang tidak merata di antara shoulder gitu, di antara bahu di apa ya, kayak punya punuk gitu ya istilahnya. Mungkin dua itu yang sedikit lebih spesifik gitu, tapi kalau pada kondisi yang lain ini overlapping dengan kondisi-kondisi apa simptom yang lain itu overlapping dengan kondisi-kondisi yang lain gitu, maksudnya nggak spesifik gitu. Misalkan excessive hair ini ya, atau mungkin banyak rambut pada wanita gitu ya, bisa juga karena PCOS ya, atau mungkin adanya stretch marks di abdomen dan lain sebagainya. Ini bisa jadi karena kondisi yang lain gitu ya. Kalau apalagi kondisi-kondisi yang seperti tekanan darah tinggi atau mungkin luka susah sembuh, ini juga berkaitan dengan kondisi diabetes itu, dan diabetes pun juga bisa akibat karena adanya Cushing syndrome ini. Dan penyakit ini atau sindroma ini bisa diterapi gitu ya. Tujuan terapinya adalah dengan menurunkan kadar kortisol dan mengatasi gejala-gejalanya tadi. Nah, ini konsekuensinya yang pertama tadi gitu ya, ini agak gede aja gambarnya, ini moon face gitu ya. Terus kemudian central obesity, ini sangat tidak khas gitu ya, apalagi disertai dengan stretch marks gitu. Kemudian di sini juga ini ya, ada dua ini ya, moon face sama buffalo hump ini, terutama dua ini yang
apa namanya, orang berpikir pada mungkin ini karena pusing gitu ya, kondisi-kondisinya. Kalau yang lain, saya rasa ini tidak spesifik gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ya agak lama gitu dideteksi atau mungkin lebih lama gitu deteksi gitu. Karena kondisinya adalah kondisi apa namanya ya, gejala yang di penyakit lain juga sama gitu ya, mirip-mirip gitu setelah pusing. Nah, tadi sudah disampaikan di awal, memang pusing ini ada dua, endogen dan eksogen gitu ya. Kalau eksogen itu tadi karena obat-obatan, penggunaan dari medikasi, obat-obatan kortisol levelnya jadi tinggi. Kalau endogen ini ada masalah gitu ya dalam produksi kortisolnya, jadi kortisolnya selalu tinggi. Jadi memang di adrenal itu nggak boleh bermasalah gitu ya. Kalau bermasalah nanti kortisol ini sebenarnya kan ada dua kondisi penyakit yang sangat identik dengan kortisol gitu ya. Yang satu adalah kortisol krisis gitu kan, kalau pada adrenal krisis gitu kan di apa itu namanya, kalau misalnya pada apa itu namanya, adrenal hiperplasi gitu ya, atau pada kondisi pusing ini. Kalau tadi ya, eksogen itu karena glukokortikoid gitu ya, nyebutnya glukokortikoid ataupun kortikosteroid atau apapun itu ya. Contoh obatnya itu seperti prednison, dexamethasone, hidrokortison, ini dan lain-lain gitu ya. Ini bisa menyebabkan tadi gitu, Moonface gitu ya, salah satu yang dikenali gitu ya, atau buffalo hump, atau bahkan sampai osteoporosis gitu ya, efeknya sama. Berikutnya pada kondisi endogennya, ini bisa karena ada tumor pada pituitary-nya terlalu banyak produksi ACTH, ACTH-nya ini akan menstimulasi adrenal untuk memproduksi kortisol dalam jumlah yang banyak gitu. Atau tidak ada masalah di pituitary, tapi masalahnya adalah di adrenal, tumornya ada di adrenal korteksnya gitu, sehingga dia karena bukan hiperplasi ya, tapi hiperplasia ya, karena banyak ya selnya jadi lebih banyak itu, bukan hipertrofi tapi hiperplasi, sel adrenalnya lebih banyak sehingga produksi dari kortisolnya itu juga jadi banyak gitu. Atau ada kondisi ektopik produksi tumor gitu ya. Jadi ini tumornya itu enggak di pituitary ataupun di adrenal, tetapi juga mempengaruhi produksi dari ACTH, sehingga ACTH ini menyebabkan atau menstimulasi dari adrenal untuk memproduksi kortisol dalam jumlah yang besar, sehingga mengakibatkan pusing. Kurang lebih seperti ini ya, itunya apa namanya, pathway atau algoritma untuk diagnosis pada perjalanan penyakit gitu ya, dari Cushing syndrome ini. Pertama tentunya dikenali biasanya dari simptom atau mungkin gejala atau faktor risiko atau mungkin habit gitu ya. Terus kemudian nanti kemungkinan diidentifikasi apakah ini possible Cushing atau bukan, nanti akan dilakukan, dirujuknya biasanya ke endokrinologis. Baik endokrinologis itu pada kalau anak ya berarti pediatrik endokrin, kalau pada dewasa umumnya ditangani pada, kalau pusing ini pada internis konsultan endokrin metabolik gitu ya, KMD itu, diabetes, konsultan endokrin metabolik diabetes gitu ya, KMD gitu kalau di kita ya. Kalau di Indonesia biasanya itu yang menangani. Karena kalau masalah endokrin yang lain, misalkan terkait dengan hormonal, ini bisa dua gitu kan ya. Kalau dewasa itu bisa ke Obgyn yang fair gitu ya, atau mungkin pada internis endokrin, ya itu bisa overlapping ya. Tapi kalau kasusnya Cushing, ini akan di refernya pada endokrin, internis endokrin maksudnya. Ini bisa jadi bahan diskusi yang bisa ditawarkan gitu ya untuk proses nanti diagnosisnya. Berikutnya nanti didiagnosis, kemudian apakah
pada kondisi yang lain gitu ya, atau bisa langsung ke endokrin atau mungkin dari spesialis yang lain gitu, karena tadi gitu ya, proses diagnosis pusing itu biasanya sulit itu bukan karena pemeriksaannya tidak ada atau mungkin modalitasnya tidak tersedia, tetapi simptom atau gejala yang menginklusi pasien untuk mau diperiksa ini pusing atau bukan itu biasanya overlapping dengan kondisi yang lain. Jadi tidak jarang juga pasien pusing-pusing ini travel dulu gitu ya, belanja ke dokter yang lain dulu gitu ya, baru nanti teridentifikasi oh ini pusing gitu. Berikutnya nanti di terapi tentunya kalau setelah positif gitu ya, atau dia ya memang terbukti kortisolnya tinggi, kortisolnya tentunya ini dikurangi, direndahkan gitu ya. Nah, mungkin kalau treatmentnya dalam menurunkan ini tergantung penyebabnya gitu ya. Kalau memang penyebabnya di endogen dan ini operatif, biasanya akan dilakukan operasi. Kalau eksogen ya bisa dilihat ininya ya, apa namanya? Kalau eksogen ya di tapering out gitu ya, biasanya di tapering out dikurangin berkala gitu, atau mungkin ada assessment benefit sama risikonya juga ya, tergantung kondisi dari pasiennya. Oke, kita masuk ke bagian terpentingnya, pesannya pada siang hari ini. Ini salah satu diferensiasi indikasi gitu ya, bukan diferensiasi, mungkin indikasi utama kali ya dalam pemeriksaan kortisol gitu dalam proses diagnosis. Di garis bawahi gitu ya, dalam proses diagnosis ini adalah pada kondisi pusing gitu, karena pemanfaatan kortisol tentunya sangat luas karena hormon ini juga fungsinya sangat banyak pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada mental illness ataupun pada kondisi-kondisi stress disorder, biasanya kortisol ini bisa jadi pembeda gitu ya pada kondisi chronic stress ataupun pada kondisi akut stres. Di sini kita balik ke kusing. Di kusing ini ada 3 umumnya untuk mengukur kadar, 3 cara gitu ya untuk mengukur kadar kortisol. Yang pertama adalah pemeriksaan urin, kortisol urin, di kortisol biasanya diperiksa di ini dengan sampelnya adalah urin 24 jam. Ini akan mengukur seluruh ekspresi dari kortisol sehingga ini mengeliminir atau menghilangkan efek dari pulsatifnya gitu atau sirkadian ritme daripada kortisolnya. Kemudian ini ada prinsip yang digunakan gitu ya untuk mengukur suatu kadar hormon itu ketika dia mempunyai ritme sirkadian gitu. Yang digunakan adalah kalau dugaannya itu adalah kelebihan hormon, biasanya nanti kalau dilakukan pemeriksaan cuplikan atau pemeriksaan pada waktu tertentu itu dipilih pada saat kadar hormonnya itu pada posisi nadir atau paling rendah gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kalau dugaannya itu adalah kelebihan. Misalkan contohnya pada kusing ini. Pada kusing ini yang digunakan sebagai salah satu tools untuk diagnosis adalah saliva kortisol midnight gitu. Sebenarnya kortisol midnight gitu ya, tapi kalau dengan kortisol darah midnight kan repotin ya. Artinya kan sulit dilakukan oleh pasien gitu. Lab juga harus 24 jam gitu, terus kemudian pasiennya jadi terjaga gitu ya. Kalau terjaga jadi akan mempengaruhi titik nadi. Tapi tes ini juga tidak bisa digunakan kalau misalnya pada orang-orang yang kerja shift gitu ya, kerja shift 2, shift 3 gitu. Shift 2 dan shift 3 ya, shift 3 karena biasanya ritme biologinya akan berbeda gitu. Artinya di midnight salivanya ini bisa jadi dia bukan pada kondisi kortisol terendahnya gitu. Nah, ini biasa pada kebanyakan orang, ini tes yang sangat tidak invasif gitu ya, dan bisa dilakukan sendiri di rumah.
Artinya kortisolnya malam bisa ditampung karena pemeriksaannya biasanya dilakukan di atas jam 11 sudah mulai ya. Dan kemudian ditampung dengan penampungan sesuai pada sampel saliva gitu ya, tidak diludahi tapi diileri gitu. Dibiarkan mengalir gitu, maksudnya si salivanya gitu, tidak diberikan tekanan dalam pengeluaran salivanya, dan kemudian nanti baru paginya akan disampaikan ke laboratorium. Atau ini bisa juga dengan pemberian kortisol gitu ya, pemberian kortisol eksogen, nanti untuk melihat feedback negatifnya gitu, apakah berjalan atau tidak begitu, diberikan supresi pemberian kortisol eksternal, biasanya diberikan dalam bentuk dexamethasone. Nah ini malamnya, ini 0,5 mg ya biasanya. Kemudian malamnya ini di pasiennya nanti akan minum kortisol, kemudian nanti di pagi harinya dia periksa kortisol darah seperti biasa. Ini kortisol darah seperti pemeriksaan kortisol biasanya, tapi malamnya diberikan dexamethasone. Jadi dari ketiga ini memang si dok tentunya urin 24 jam ini ya memang superior gitu ya dalam akurasi diagnosisnya, tetapi ribet gitu kan. Dan pitfallnya jadi banyak gitu kan, karena ngumpulin urin 24 jam kan ya nggak mudah juga gitu. Harus setiap berkemih harus ditampung, itu ini nggak nyaman buat pasien. Kemudian yang possible yang mudah dilakukan adalah dexamethasone suppression test gitu ya. Dua ini jadi biasanya sering digunakan untuk mengidentifikasi pada kondisi pusing. Pada studi-studi yang terbaru ini banyak juga yang menggabungkan ketika modalitas ini kalau dikombinasi seperti apa gitu ya, ternyata kombinasi juga memberikan performa diagnosis yang lebih baik, tetapi tentunya perlu dikaji juga kan efektivitasnya gitu, atau rasio cost dan manfaat, ataupun rasio dari effort dan manfaatnya gitu ya. Kalau dengan dua ini sudah cukup gitu ya, dengan salah satu sudah cukup memberikan profil diagnosis yang lebih baik, tentunya ya tidak perlu gitu ya dilakukan secara kombinasi, kecuali pada kondisi-kondisi yang misalkan kondisi borderline gitu ya, atau tidak hasilnya itu inkonklusi gitu ya, tidak bisa dikonklusi gitu ya, butuh lanjutan, ya biasanya dilanjutkan dengan pencitraan ya. Tetapi kalau memang ini untuk menguatkan, biasanya mungkin juga dikombinasikan gitu. Di kortisol saliva sendiri, kortisol saliva sendiri juga beberapa juga menggabungkan dengan pada waktu sampling yang lain gitu ya, baik itu pada siang ataupun pagi dan sore gitu. Namun kita saat ini masih dalam progres gitu ya, untuk membuat satu kesatuan kortisol saliva itu dari pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, dan malam gitu ya. Dari 4 tes ini ya bisa digabungkan dan nanti akan dibuatkan kurva. Sayangnya di kita itu belum punya reference range normalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman kalau lihat di hasil free kortisolnya itu baru ada batas atasnya gitu ya, batas bawahnya sering tidak ada gitu. Nah, ini jadi PR, dan mudah-mudahan nanti di tahun ini kita bisa bereskan gitu ya, dan nanti kita bisa punya kurva gitu ya dari kortisol ini, sehingga kalau pasien periksa 4-4-nya itu bisa dapat gambaran secara keseluruhan sehingga treatmentnya dari sekresi dari hormon kortisolnya. Ini adalah perbandingan dari berbagai platform gitu ya yang digunakan, bukan berbagai ya, dari 3 platform ini yang digunakan. Ya kalau kita lihat sensitivity, specificity ini dalam membedakan ini tentunya tadi ya, urin 24 jam ini yang paling baik gitu ya. Sensitivity mungkin late night saliva, tapi ini juga ada pitfallnya, biasanya pada saat pengurangan atau mungkin konsumsi makanan dan lain sebagainya gitu ya. Ini biasanya masalahnya di pre-analitik itu, karena pengeluaran terkadang yang kita anggap sebagai non-invasif gitu ya, belum tentu itu yang paling mudah buat pasien gitu. Kalau berdarah kan ya udah maksudnya lebih aman gitu ya secara pre-analitik,
Tapi kalau pasien ngambil sendiri dan lain-lain, itu tentunya ada kelemahannya di situ. Ini perbandingannya sebenarnya tidak terlalu jauh ya antara yang free dengan free ya, free kortisol dengan baik itu yang dari urin ataupun dari saliva. Ini masing-masing punya range yang tidak terpaut jauh gitu ya. Dengan dexamethasone suppression ini kalau dilakukan dengan LC-MS juga memberikan komparasi profil diagnosis yang baik juga. Beberapa keterbatasan ini kalau misalnya pada kasus misalkan menggunakan 24 jam urin ini, walaupun yang ini diukur free kortisolnya, ini juga yang sering menyebabkan diagnosanya tidak adekuat. Ini adalah proses pengumpulannya karena harus 24 jam gitu ya, atau mungkin pada gangguan sekresi atau mungkin penurunan fungsi ginjal, ini juga bisa mengganggu atau bisa memberikan varians pada hasil free kortisolnya. Pada late night itu ya, pada kondisi gangguan tidur, stres, atau mungkin tidak hanya merokok ya, tapi bisa juga karena konsumsi makanan ataupun apa ya yang bisa mengganggu komposisi dari saliva, ini juga bisa berpotensi mengganggu dalam proses analisisnya. Kalau di dexamethasone selain interaksi terapi, interaksi obat yang digunakan gitu ya, itu juga mungkin ada gangguan absorpsi dari dexamethasone dan sebagainya, itu yang menjadi kelemahan dari penggunaan dexamethasone. Atau ini juga lebih invasif dan intervensi begitu ya kalau menggunakan dexamethasone supresi ini, karena memang orangnya harus minum obat gitu ya, harus minum dexamethasone. Nah, setelah tegak pun diagnosis gitu ya, sebenarnya confirm ini bahwa adalah Cushing gitu ya, dari kortisol dengan simptom dan kortisolnya tinggi, baru nanti dilakukan lokalisasi. Lokalisasi di sini sebenarnya artinya itu mencari penyebabnya gitu. Penyebabnya apa gitu kan, apakah dia terkait dengan ACTH atau dia ACTH independen. Nah, ini juga nanti juga akan mengarahkan pada proses selanjutnya untuk melakukan pencitraan, karena ini nanti terkait dengan terapi yang akan dilakukan. Nah, masuk lagi nih ACTH, kita punya ACTH juga gitu, walaupun ya kita kerjakan dengan masih ya. ACTH di sini bisa memberikan gambaran atau informasi penyebab dari produksi kortisol yang berlebih tadi. Terutama kalau ACTH-nya tinggi gitu ya. Kalau ACTH tinggi, masalahnya berarti di pituitary gitu ya. Nanti tinggal dilihat gitu ya di pituitary-nya. Nah, kalau ada pituitary tumor, ini yang disebut dengan Cushing disease. Cushing disease ini ditemukan oleh namanya siapa ya? Ada Cushing-Cushingnya gitu ya. Tapi nama belakangnya lupa. Nanti di Google aja pasti ketemu gitu ya. Ini profil diagnosis pertamanya itu adalah yang ditemukan pada orang dengan kasus pituitary tumor gitu ya, tumor yang pada pituitary yang menghasilkan ACTH dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga ini menstimulasi adrenal untuk memproduksi kortisol dalam jumlah banyak juga. Ini yang disebut Cushing disease gitu ya. Disease yang utama itu karena ditemukan adanya pituitary. Atau mungkin juga penyebabnya itu bisa ektopik ya, ektopik ACTH produksi tumor. Jadi ada tumor selain di adrenal dan pituitary, tetapi ini memicu produksi ACTH dalam jumlah yang sangat besar. Atau ACTH independen. ACTH independen ini ya biasa dikenal dengan adrenal Cushing gitu ya. Adrenal Cushing ini nggak ada kaitannya dengan pituitary, tetapi ini biasanya karena adanya adrenal tumor atau cancer, atau mungkin adanya bilateral adrenal hiperplasia. Jadi mirip-mirip gitu ya dengan congenital adrenal hiperplasia di mana kortisolnya tinggi. Tapi kalau adrenal
kalau adrenal hiperplasia itu biasanya nggak hanya kortisol tinggi, tapi biasanya juga disertai kalau yang full blown ya, atau yang klasik gitu ya, klasik CAH gitu ya, disertai dengan krisis adrenal gitu ya, kadar mineralnya juga sangat rendah dan bisa shock adrenal. Mungkin next time kita bisa bahas ke CAH, karena di CAH itu kita punya profil diagnosis yang lengkap gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Nah, kalau di sini biasanya memang penyebabnya di adrenal tumor gitu ya, sebagian besar tumor, jarang sekali juga ada cancer walaupun tidak ganas gitu ya, adanya tumor ini menyebabkan menyebabkan produksi ACTH yang berlebih. Jadi mirip-mirip ya antara adrenal tumor dengan adrenal hiperplasi. Kalau secara morfologinya tidak berubah gitu ya, tapi menjadi lebih besar gitu ya, dan selnya jadi lebih banyak. Besarnya itu karena selnya lebih banyak, tapi morfologinya sama. Ini biasanya disebut dengan adrenal hiperplasia. Tapi kalau ada perubahan morfologi dengan pertumbuhan yang lebih cepat, entah itu di korteks ataupun di ektopik di luarnya gitu ya, dari tumor ini yang bisa menyebabkan produksi kortisol yang banyak. Ini klasifikasinya di tumor itu ya, tumor atau cancer. Biasanya yang membedakan gitu ya, sebelum ditanya gitu, hiperplasia dan adenoma atau tumor atau cancer gitu ya, ini pada pertumbuhan selnya gitu. Biasanya kalau yang multiplikasinya itu yang membedakan gitu ya, yang jelas gitu, yang beda jelas gitu. Sama-sama membesar sih sebenarnya. Tapi kalau tumor biasanya secara morfologi juga bisa lebih besar dibandingkan dengan hiperplasia saja. Kalau hiperplasia bawaan biasanya. Nah, jadi saya ulangi gitu ya, nanti soalnya juga hanya terkait ini, bahwa modalitas untuk diagnosis untuk mengetahui apakah kortisolnya tinggi atau tidak itu dengan pemeriksaan kortisol. Sampelnya bisa dari urin, itu diukur free kortisolnya dengan sampel 24 jam ya, urin 24 jam gitu standarnya. Pakai urin sewaktu, kalau di ini sebenarnya bisa juga gambaran cuplikan, tapi biasanya dia akan dikoreksi dengan kreatinin untuk menghilangkan efek fluktuasi pada pengeluaran urin pada masing-masing hari. Cuma masalahnya biasanya sumbernya sendiri itu berbeda gitu ya produksinya, kalau pagi, siang, sore, sehingga kalau urin itu harus ditampung 24 jam gitu ya untuk mengetahui kortisol itu memang tinggi atau rendah. Berikutnya yang kedua adalah tadi free kortisol saliva. Ini yang biasanya digunakan adalah yang late night gitu, karena ini untuk mengetahui kondisi yang hiperkortisolisme, kondisi kortisol yang lebih banyak. Biasanya untuk mengetahuinya itu dilakukan pada titik nadirnya gitu, pada ketika produksi kortisol itu lebih rendah gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya, kalau biasanya untuk mengevaluasi kondisi yang hipo itu akan dilakukan pada peaknya gitu, puncaknya gitu. Contoh misalnya periksa testosteron itu dilakukan di pagi gitu ya, karena peaknya biasanya di pagi hari gitu ya, tingginya gitu di pagi hari, sehingga di situ untuk mengevaluasi kondisi di hipogonadisme gitu ya. Agak melenceng sedikit tapi untuk memberikan gambaran ya, kenapa harus malam, kenapa harus tengah malam. Berikutnya yang ketiga adalah dengan pemberian dexamethasone, atau biasanya dikenal dengan istilah dexamethasone suppression test gitu. Dan itu diberikan dexamethasone, paginya baru diperiksa kortisolnya. Berikutnya setelah ini confirm gitu ya, klinisnya pusing, terus kemudian kortisolnya tinggi, baru dicari penyebabnya. Pemeriksaannya adalah dengan ACTH. ACTH di sini untuk mengidentifikasi atau melokalisasi penyebab dari tingginya kortisol. Apakah ACTH dependent atau independent? Gitu. Kalau rendah kan berarti ACTH independent gitu ya, nggak perlu dirangsang pakai ACTH, distimulasi maksudnya. Adrenalnya produksi hormon kortisol dalam jumlah yang besar. Kalau yang dependent, masalahnya berarti di yang memproduksi ACTH.
Nah ini biar ke gambar kayak gini, aksisnya ada CRH sebenarnya, cuma CRH itu ya hipotalamus ke pituitary itu kan dekat ya. Jadi ini biasanya sering tidak banyak gitu ya case di situ, tapi mungkin saja bisa terjadi ada masalah itu memang udah dari hipotalamus ya gitu. Nah, yang sering adalah pada kebanyakan kasus ini adalah masalahnya ada di pituitary atau di adrenalnya. Jadi ini ilustrasi aksisnya, aksis pituitary adrenal, aksis HPA-nya, hypothalamus pituitary adrenal. Ini bisa ACTH bisa memberikan informasi di sini. Gitu. Kalau ACTH-nya tinggi, berarti kan memang produksinya dari pituitary-nya. Mungkin ada tumor di pituitary-nya atau mungkin ada masalah di pituitary-nya. Intinya nanti perlu ditambah lagi gitu ya untuk melakukan pencitraan gitu biasanya di pituitary-nya. Yang sering umumnya itu adanya tumor di pituitary. Berikutnya kalau ACTH-nya rendah, ini berarti kan tidak tergantung sama ACTH sehingga masalahnya ada di adrenal. Atau sebenarnya masalahnya juga nggak ada di dua-duanya gitu ya, tapi ACTH-nya tetap tinggi gitu. Ini juga bisa terjadi. Itu biasanya dikenal dengan ectopic gitu ya, ectopic Cushing syndrome tadi gitu. Jadi tidak ada masalah di pituitary tapi adrenal, tapi ACTH-nya tinggi. Biasanya ada tumor di lokasi lain yang ini juga bisa memicu gitu ya ekskresi dari ACTH yang dalam jumlah besar. Oke, ini fungsi kortisol. Ini terkait dengan gejala ya. Biasanya nanti akan terkait dengan gejala. Karena ini juga metabolisme energi. Ini juga bisa jadi pasien diabetes itu juga pusing juga gitu ya. Atau pusingnya bikin diabetes gitu. Nah, dari sisi pemeriksaan, ya, umumnya kan dilakukan dengan imunosei, dan kita juga masih tersedia gitu pemeriksaan imunosei, yaitu kortisol tunggal biasanya untuk cepat. Di sini kortisol dengan imunosei ini masalahnya, pitfallnya itu biasanya masalah di spesifitas, yaitu cross reaksi. Kalau dengan metirapon test gitu ya, ini biasanya cross reaksi dengan 11 deoksikortisol. Jadi mungkin sekarang jarang gitu ya dilakukan. Tetapi ini yang sering adalah kortisol ini juga bisa cross reaksi dengan kortikosteroid itu sendiri. Ya, makanya di sini butuh butuh pemeriksaan yang lebih spesifik gitu ya, membedakan antara hormon steroid satu dengan hormon steroid yang lainnya, termasuk di sini kortisol. Kortisol ini perlu dibedakan, biasanya pengganggunya adalah kortisol eksogen gitu, yang biasa mengganggu cross reaksinya, sehingga di sini perannya mungkin di teknologi mass spectrometry, terutama tadi gitu ya pada saliva dan pada urin. Ini tuh untuk mengukur kortisol dalam bentuk yang bebas. Kenapa bebasnya penting? Karena pengikatnya globulin begitu ya. Ini juga sama gitu ya pada kondisi-kondisi hormon yang diikat oleh globulin yang lainnya. Bisa fluktuasi pada kondisi-kondisi tertentu. Bisa meningkat hormon globulinnya, tapi sebenarnya yang berperan ini adalah hormon bebasnya atau yang tidak terikat globulin. Dan ini kelebihannya tentunya spesifitasnya meningkat, spesifitasnya pastinya gitu ya, tidak cross reaksi. Dan ini pada kasus-kasus tertentu mungkin butuh multiplexing, biasanya akan dibandingkan dengan hasil metabolisme di kortison, biasanya terevaluasi terapi ini perlu biasanya, atau pada proses diagnosis awal kalau ada kecurigaan terganggu gitu, kadarnya biasanya dirujuk ke kortison, dilihat juga kadar kortisonnya, tapi kita memang saat ini belum tersedia gitu ya, jadi bisa dilakukan langsung gitu. Dan tentunya reference range-nya ini juga
sama gitu ya yang digunakan untuk CMS gitu, sehingga nggak beda-beda gitu, dan bisa sebenarnya kalau mungkin satu center ke center yang lain tuh memungkinkan sebenarnya dengan CMS, tapi kalau di kita kan memang pas ya di lab, maksudnya kalau di Prodia kan outletnya kan hanya terima sampel ya, sehingga aman sebenarnya dari manapun untuk mengakses pemeriksaan yang berbasis mass spectrometry-nya. Yang berbasis mass spectrometry ini kita punya 2 produk gitu ya di kortisol itu. Yang pertama adalah kortisol saliva, free kortisol saliva tentunya. Yang kedua adalah free kortisol urin 24 jam. Jadi 2 pemeriksaan yang powerful di kita untuk menyelesaikan masalah diagnosis pada Cushing syndrome itu adalah late night free cortisol saliva atau free cortisol saliva malam namanya, dan tadi gitu ya free cortisol urin 24 jam. Jadi ini saya rasa cukup harusnya kita cukup confident gitu ya dengan tools ini untuk bisa menawarkan solusi pada klinisi. Klinisi yang ditawarkan ya endokrinologis, baik itu anak ataupun dewasa, dan kompetitor juga saya rasa tidak terlalu banyak atau mungkin bahkan belum ada ya kalau dengan platformnya menggunakan CMS. Hormon, kortisol termasuk steroid hormon, dan ini kelebihan-kelebihan yang kita punya dengan platform LC-MS atau di labnya namanya PCMC gitu ya. Akurasi pasti, cost efektif kalau dia bentuknya itu panel gitu ya, bisa sangat cost efektif dan bisa hemat sampel. Kita ada progesterone hormon, di dalamnya juga ada kortisol. Ini kalau mau mengevaluasi pada kondisi-kondisi belum tentu gitu ya, misalnya pada kondisi Cushing gitu ya, atau mungkin overlapping pada kondisi CAH ataupun pada kondisi-kondisi lain yang kortisolnya itu juga bisa meningkat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai simpulannya. Cushing ini sebenarnya cukup challenging dalam hal diagnosis. Kenapa challenging? Karena overlapping simptom gitu ya, atau overlapping gejala dengan kondisi lain. Kecuali 2 gejala yang sangat khas, yaitu moon phase ataupun Wallenham gitu tadi ya. Wallenham yang ada pengumpulan atau distribusi fat yang terlokalisir di gampangnya punuk lah ya, punya punuk gitu ya, di antara shoulder, di antara bahu gitu ya, di tengah-tengahnya gitu. Ini pemeriksaan kadar kortisol ini bisa mendiferensiasi pada kondisi-kondisi Cushing gitu, dan tentunya kalau di endogen ini perlu tindak lanjut yang spesifik gitu ya, karena biasanya akan diangkat gitu ya tumornya untuk mengurangi produksi dari kortisolnya. Kalaupun itu eksogen tentunya menghentikan atau tapering out gitu ya hormon kortisolnya. Biasanya memang pada eksogen pun kadang orangnya juga nggak sadar gitu ya, karena yang dikonsumsi itu bentuknya biasanya lain. Yang sering terjadi itu adalah kasusnya ketika konsumsinya itu adalah herbal atau jamu yang ditambahkan oleh produsennya gitu ya. Produsen itu menambahkan kortikosteroid untuk memberikan efek langsung gitu pada obat-obat yang seharusnya memang efeknya tidak langsung. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Kalau ada pertanyaan silahkan, mau open cam juga boleh atau mau di chat aja juga nggak masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ardian atas pemaparannya terkait dengan pemeriksaan kortisol, terutama di sini menyoroti pemanfaatannya pada Cushing syndrome seperti itu. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu dokter maupun rekan-rekan semuanya, jika ada pertanyaan kepada Mas Ardian terkait dengan pemeriksaan kortisol, atau tadi Mas Ardian juga menyinggung terkait ACTH juga ya, dipersilahkan untuk ditanyakan di sini, boleh melalui chat ataupun mungkin boleh open mic
Jika berkenan ya boleh raise hand, nanti langsung open mic untuk berdiskusi secara langsung. Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, mungkin dari saya dulu ya Mas Adrian, terkait dengan ini kan pemanfaatan pemeriksaan kortisol gitu ya untuk Cushing syndrome. Nah, tapi untuk sejauh ini apakah ada cut off tertentu gitu ya yang digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya Cushing syndrome ini gitu. Apakah ada cut off yang berbeda atau maksudnya standar tinggi kortisolnya tinggi itu di berapa seperti itu, apakah ada Mas saat ini? Atau seperti apa untuk bisa mengkategorikan kemudian nanti menjadi Cushing syndrome? Ya, ada sih sebenarnya, ada ya cut off-nya gitu. Beberapa guideline itu memberikan cut off yang cukup berbeda gitu. Tetapi yang khas memang ya kita punya nilai normal gitu ya. Nilai normal dari baik saliva ataupun urin 24 jam ataupun pada kortisol serum gitu. Dikatakan abnormal, tinggi tentunya lebih dari upper limit normal reference gitu ya, biasanya digunakan gitu ya untuk mengidentifikasi bahwa kortisolnya itu tinggi. Tapi pada kasus-kasus yang Cushing syndrome atau pada Cushing disease ini tingginya bisa sangat tinggi gitu ya, bisa hitungannya kali lipat gitu dari upper limitnya normal gitu dari kortisolnya. Jadi biasanya kalau seperti ini kondisinya adalah gejalanya itu sudah sangat khas gitu ya, atau manifestasinya itu sudah sangat terlihat gitu pusingnya gitu untuk yang kortisol yang berkali lipat tinggi. Nah, pada kondisi-kondisi yang mungkin perlu diferensiasi, biasanya kalau kita mengukur pada total gitu ya, total kortisol. Kalau angka sih nggak hafal juga ya berapa gitu ya. Jadi beberapa guideline itu memberikan, memang ada yang memberikan pusing itu di cut off yang berbeda dengan reference range-nya gitu ya. Nanti kita tambahkan di ini ya untuk cut off diagnosisnya. Saya kembali ke yang total tadi gitu ya. Kalau yang total itu ada beberapa mungkin yang pitfall gitu ya, misalkan pada kasus tertentu gitu, mungkin produksinya banyak tetapi terikat oleh globulin cukup lama gitu ya, dan sering gitu ya bisa memberikan efek kadar total kortisolnya yang mungkin meningkat, tetapi sebenarnya free-nya itu tidak banyak gitu ya, artinya lebih banyak gitu ya hormon-hormon yang terikat oleh globulin, dan ini biasanya nggak relate gitu ya antara tingginya kortisol dengan gejala yang muncul. Kenapa cut off ini jadi penting sebenarnya? Karena itu tadi ya, peningkatan pada kortisol ini pada level-level yang mungkin sedikit di atas nilai normal gitu ya. Ini kan banyak sekali gitu ya kan kondisi yang bisa terjadi. Misalkan pada kondisi stres akut pun ini juga bisa meningkatkan kortisol, pasti akan meningkatkan kortisol gitu ya pada stres akut gitu. Nah, makanya pengukuran pada timing gitu ya, timing pengukuran itu jadi sangat penting itu pada saat late night tadi gitu ya, untuk mengeksklusi faktor-faktor lain gitu ya, faktor yang bisa meningkatkan kadar kortisol dalam kondisi siang. Nanti cut off-nya ada, nanti mungkin saya tambahkannya di slide, tapi tenang, nggak keluar juga di soal gitu. Saya tambahkan aja informasinya gitu. Untuk proses ini ya, diagnosis dengan kortisolnya. Karena ini ada beberapa guideline, kayaknya ada yang beda-beda juga gitu ya. Tapi yang mungkin susul lah gitu ya. Terima kasih Mbak Gita. Oke, baik Mas Adian. Jadi kalau dari guideline ataupun dari studi-studi itu biasanya ada juga ya Mas ya cut off yang mengasosiasikan ya memang cut off segini biasanya ini Cushing syndrome seperti itu. Tapi barangkali juga perlu perlu dilihat lagi itu pengambilan sampelnya apakah tadi yang midnight atau yang seperti apa. Kalau Cushing syndrome midnight ya berarti ya yang paling bagus ya. Ya, dari endokrinologis itu prinsipnya mereka tuh
prinsip dalam menilai hormon, sekresi hormon gitu ya, terutama hormon yang pulsatif itu atau punya ritme sirkadian itu, kalau untuk mengidentifikasi kondisi yang udah punya dugaan ya waktu punya dugaan bahwa ini adalah kondisi yang hiper gitu, artinya lebih dari kondisi normal, maka timing terbaiknya itu adalah pada saat ritme sirkadiannya itu pada level yang terendah gitu, atau titik nadirnya gitu ya, atau titik waktu di mana hormon itu sangat sedikit disekresi atau bahkan tidak disekresi. Ini untuk mengevaluasi pada kondisi hiper. Artinya di sini sebenarnya untuk apa namanya ya, mengeliminasi gitu ya faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan peningkatan dari hormon tersebut. Maksudnya gini, ada faktor lain gitu ya, apalagi ini kan sangat sebagai hormon yang bentuk respon juga gitu ya. Misalkan stres itu kan salah satu, stres akut itu kan akan pasti meningkatkan kortisol begitu. Ketika diproduksinya memang tinggi, terus kemudian ketambahan sama tadi gitu kan pasti akan jauh lebih tinggi gitu. Nah, kalau pada waktu titik nadir harusnya itu kan memang rendah, dan ini kalau lebih mudah gitu ya untuk melihat apakah ada peningkatan atau tidak, padahal ini harusnya rendah, tetapi kalau hormonnya itu kalau kelenjarnya itu produksi hormon itu terus menerus, pasti akan kelihatan dia akan lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, pada prinsip kalau misalkan untuk hormon tersebut gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, kenapa malam, kenapa pagi, kenapa mungkin di waktu tertentu, kalau periksa yang hormon ya. Oke, jadi timing itu juga sangat harus diperhatikan ya, tergantung dari ini tuh mau lihat kondisi apa gitu, apakah berkaitan dengan yang hiper atau yang hipo. Baik, terima kasih banyak Mas Adian atas penjelasannya. Ini sepertinya juga belum ada pertanyaan lain dari rekan-rekan para peserta Weekly Product Knowledge. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan susulan dipersilahkan untuk bisa ditanyakan di grup di Space Weekly Product Knowledge, atau mungkin ditanyakan langsung ke Mas Ardian. Nanti materinya juga akan di-share ya seperti biasa di folder materi weekly, dan mungkin nanti Mas Ardian juga akan menambahkan ya terkait dengan cut-off yang ada gitu, yang saat ini ada baik dari studi ataupun dari guideline yang ada. Oke, terima kasih banyak Mas Ardian atas presentasinya. Kita akan melanjutkan ke agenda yang terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan melanjutkan ke agenda yang terakhir, tentunya agenda yang biasanya paling ditunggu ya di setiap Weekly Product Knowledge, yaitu untuk pengumuman dan juga untuk pengumuman kuis minggu lalu, serta pengerjaan untuk kuis yang hari ini. Dan sekalian, karena minggu lalu kita belum mengumumkan ya pemenang untuk bulan Januari, nanti sekaligus akan diumumkan pada kesempatan kali ini oleh Mbak Giani. Pada Mbak Giani dipersilahkan. Oke, thank you Mbak Gita. Share screen dulu ya. Oh. Oh, mau sih. Nggak bisa, nggak boleh. Oh, dari terakhir sih gitu. Terlalu aneh banget. Mohon maaf. Ulang. Nggak mau sih. Ya, segitu.
Nggak usah. Oke, dari kita aja ya. Nomor 1 aja gitu. Oke, sebelumnya berikut ya kunci jawaban kuis untuk tanggal 5 Februari. Nomor 1, arbovirus adalah virus patogen yang penularannya terutama melalui D, arthropoda seperti nyamuk. Nomor 2, bukan termasuk virus yang terdeteksi pada panel arbovirus, adalah D, influenza. Nomor 3, keunggulan utama pemeriksaan panel arbovirus dibandingkan tes serologi konvensional adalah C, mendeteksi RNA virus secara langsung pada fase awal infeksi. Nomor 4, plasenta adalah salah satu bentuk dari VOC yang dapat digunakan untuk pemeriksaan prokromosomal CMA adalah jawabannya benar. Berikut adalah kelebihan pemeriksaan CMA POC dibandingkan dengan pemeriksaan karyotyping, yaitu CMA tidak membutuhkan kultur sel. Pemeriksaan dilakukan langsung pada material DNA pada sampel jaringan. Oke, dan untuk pemenang di tanggal 29 Januari, ya, tanggal 29 Januari adalah Mas Bernard Adi Duanta Tarigan dari Sumatera ya. Selamat Mas Bernard. Iyalah, Mas Bernard. Nah, karena sudah diumumkan semuanya gitu ya, maka pada bulan Januari pemenangnya adalah Mbak Bepi Hamwati dari CER ya. Selamat Mbak Bepi, nanti akan dihubungi oleh Mbak Ina untuk hadiah. Oke, dan yang terakhir untuk pemenang di tanggal 5 Februari minggu kemarin adalah selamat kepada Mas Fahril dari GJW ya di tanggal 5 Februari kemarin yang skornya perfect dan waktunya juga tercepat. Oke, congrats semuanya. Jangan lupa mengerjakan kuis lagi ya di hari ini. Nanti akan di-share linknya di grup. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Gita. Baik, selamat kepada para pemenang weekly di bulan Januari maupun pemenang weekly mingguan ya. Untuk bulan Februari ini baru ketemu satu pemenangnya, nanti masih ada kesempatan 3 kali lagi untuk weekly quiz weekly product knowledge di bulan Februari ini. Baik, dengan demikian karena sudah dilakukan pengumuman untuk quiz weekly product knowledge, maka dengan demikian itu sekaligus mengakhiri agenda weekly product knowledge kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dokter dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk menyimak dan juga berdiskusi bersama di hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan di hari dan juga waktu yang sama untuk mendengarkan topik-topik product knowledge berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat sore.